Dan pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, yaitu 4 kades nyabu hanya dituntut 1 tahun penjara. Kejaksaan Negeri Jember Senin siang membacakan tuntutan hukuman bagi 4 kepala desa yang ditangkap karena narkoba jenis sabu-sabu. Mereka antara lain MA, Kades Tempurejo, S, Kades Taman Sari Wuluhan, HH, Kades Glundengan Wuluhan, dan MM, mantan Kades Wonojati Jenggawa. Dilansir dari laman media online rmoljatim.com, nota tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum R. Yuri Andina Putra dalam sidang secara virtual di Pengadilan Negeri Jember Senin kemarin. Namun ironisnya, para kades nyabu ini hanya dituntut 1 tahun penjara dari pelanggaran pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ketiga. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas mengenai informasi ini, saya akan mencoba untuk menghubungi Bapak Sumarno, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Jember, terkait dengan mengapa tuntutan 4 kades nyabu tersebut hanya 1 tahun penjara. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Bapak Sumarno, perkenalkan saya Silvi dari Gatekeeper News FTV Jember, Bapak. Ya. Baik, Bapak, saat ini kami sedang melakukan siaran langsung terkait dengan mengapa tuntutan 4 kades nyabu hanya 1 tahun penjara. Bapak Sumarno, bisa dijelaskan Pak bagaimana berlangsungnya sidang dengan agenda tuntutan 4 kades kemarin? Ya, terima kasih. Bahwa sidang dengan acara tuntutan telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Oktober tahun 2021 dengan Betul. acara adalah tuntutan pidana. Dari pemeriksaan di bidang pengadilan secara virtual, telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan di surat dan kemudian melihat barang bukti ya. Betul. Jaksa ini menyimpulkan bahwa yang terbukti adalah pasal 127 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Betul. Karena di dalam pembuktiannya yang terbukti adalah pasal 127 tadi dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yaitu unsur mereka yang melakukan, melakukan dan serta melakukan perbuatan. Itu ternyata memang sabu itu digunakan untuk diri sendiri, tidak disalahgunakan, tidak dijualbelikan, atau tidak juga apa yang diatur di dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Betul. Itu pada intinya. Yang dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Sehingga jaksa berpendapat dengan pasal pembuktian pasal 127 dakwaan ketiga, maka menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun. Kurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dan perintah agar para terdakwa tetap ditahan. Itu intinya, Mbak. Baik, berarti Bapak Sumarno bisa diperjelas kembali bahwasannya yang mendasari JPU hanya menuntut 4 kades tersebut satu tahun penjara adalah pasal yang sudah disebutkan tadi, Bapak? Ya, dari dakwaan ke-1 pasal 114 untuk kedua, kemudian yang dakwaan kedua pasal 112 ayat 1 yang pasal
32 dan atau ketiga alternatif ini dakwaan ya, Betul. atau ketiga pasal 122 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Itu yang menjadi dasar IPU melakukan penuntutan selama 1 tahun. Baik, Pak Sumarno. Lalu selanjutnya Pak Sumarno, apa yang paling mendasar yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh jaksa dalam meringankan tuntutan tersebut, Pak? Ya pada intinya karena pasal itu pasal 127 ya dengan ancaman yang dahsyatnya itu menjadi dasar dan barang buktinya pun sedikit ya. Betul. 0,84 gram dengan bungkus plastiknya, satunya 0,88 gram dengan bungkus plastik. Baik. Lalu selanjutnya Pak Sumarno, untuk sidang berikutnya agendanya apa saja, Pak? Agenda berikutnya adalah putusan atau pledoi. Nah, biasanya kalau sudah jaksa menuntut, Betul. di kesempatan kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya untuk melakukan pembelaan atau pledoi. Namun kalau memang tidak melakukan pembelaan, maka hakim akan menjatuhkan putusan. Baik. Untuk pelaksanaan sidang selanjutnya kira-kira kapan, Bapak? Insya Allah tanggal 18 Oktober 2021. Baik. Lalu harapannya, Pak, terakhir dari Bapak Sumarno terhadap kasus yang sedang berjalan saat ini apa? Ya harapannya ini menjadi contoh bagi aparat atau kades-kades yang lain. Janganlah bersentuhan dengan narkoba. Sehingga lolos dari hukuman kan gitu. Ini sebagai contoh atau efek jerah bagi kades-kades atau pejabat yang lain agar tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Baca, Mbak. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Sumarno selaku Kasih Intel Kejaksaan Negeri Jember atas informasi yang dibagikan secara langsung pada sore hari ini. Selamat sore, Bapak. Selamat sore.